semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, di dalam surat Asy-Syura ayat 30 itu Pak Ustadz kan disebutkan bahwa apa saja musibah yang terjadi yang menimpa dirimu, yang menimpa dirimu disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Setelah itu disebutkan Allah memaafkan sebagian besar kesalahanmu. Nah, ini kan sepertinya satunya musibah dari buah tangan, tapi Allah memaafkan sebagian kesalahanmu. Ini seperti apa maksudnya Pak Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang ayat ini kalau hanya cuma salah satunya bisa aja mengambil salah satunya, tapi kalau ayat ini digabung biasanya jarang orang memahami. Jadi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi yang pertama itu adalah, dan apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Buah tangan itu berarti dari perbuatan kita sendiri. Nah, kalau itu wujudnya adalah musibah, otomatis perbuatan kita adalah dosa. Itu otomatis. Ya, nggak ada yang namanya tabrakan. Orang ini hobinya ngaji, enggak. Tapi kalau ada orang yang kelihatannya ngaji tapi tabrakan, tetap ada. Karena kalau dia ngaji, tetap urusannya itu, kalau niatnya ngaji lillahi ta'ala, itu akan mendapatkan amal soleh. Kalau tabrakan, ini hubungannya adalah kerasnya hati, emosionalnya seperti itu. Walaupun kelihatan orang diem, tapi hati itu orang tidak tahu ya. Nah, kalau ayat tersebut diceritakan, dan apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri, berarti ini ada musibah, ada dosa. Klop sudah. Ya. Nah, kalau ada musibah, ada dosa, sudah klop. Berarti orang Islam itu harus memahami bahwasanya semakin banyak kita melakukan dosa, ya nanti semakin banyak Allah itu memberikan kepada kita musibah. Apa saja. Ya. Musibah itu macam-macam. Tersandung, kena duri, dipukul orang, tabrakan, banyak hal musibah itu ya. Nah, itu disebabkan dari buah tangan. Nah, kemudian kalimat berikutnya wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Di titik ini kok kalimatnya ada yang beda? Ya sih, Allah memaafkan banyak kesalahan. Begini kalau digabung. Jadi kalau seseorang terkena musibah nih, tabrakan kayak, dipukul orang kayak, dan sebagainya, dia selalu, orang itu selalu menyalahkan orangnya. Orang itu selalu menyalahkan lawannya, penyebabnya. Padahal semua takdir itu terjadi atas izin Allah. Jadi itu, kalau kita mau benar-benar mengetahui bahwa Allah itu Maha Kuasa, seperti itu. Jadi seseorang itu terkena musibah karena dosanya. Tapi orang, siapapun orangnya, rata-rata walaupun dia Islam, pasti akan menyalahkan persoalan itu. Jadi tidak dikembalikan pada ayat Allah. Kalau seorang itu hanya menyalahkan keadaan, ya tabrakan ke rumah sakit, sembuh. Nah, sembuhnya itu atas izin Allah juga. Berarti pada saat dia tabrakan, dia tidak sadar bahwa musibah itu dari dosa, dan dia tidak mohon ampun. Nah, pada saat dia tidak mohon ampun, kemudian Allah memberikan kesembuhan. Dia sakit pusing, nggak mohon ampun tentang cara berpikirnya yang salah, Allah memberikan kesembuhan. Dia nggak mohon ampun. Dia sakit gigi, tidak mohon ampun kepada Allah Ta'ala tentang persoalan dengan sakit giginya, Allah memberikan kesembuhan. Dia sesak napas, dia tidak pernah mohon ampun tentang bagaimana sesak napas, Allah memberikan kesembuhan. Pada saat orang ini diberi kesembuhan satu orang,
diberi kesembuhan terus. Di sini dia tidak masuk ke ranah dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tidak masuk ke ranah situ, karena banyak orang Islam yang tidak paham. Nah, karena dia tidak masuk ke ranah itu, dia tidak mohon ampun, tapi Allah memberikan kesembuhan. Nah, di titik itulah kalimat tadi masuk, bahwa Allah memaafkan banyak kesalahan. Kesalahannya apa? Dia tidak mohon ampun terhadap musibah yang menimpa dirinya. Nah, itulah sebenarnya. Dan orang kan begitu aja. Iya. Orang begitu aja. Banyak. Coba kalau mamanya Allah langsung menimpakan, mamanya kamu malak. Nah, Kemudian kalau Allah langsung menimpakan, habis malak dapat tabrak mobil, kan begitu. iya. Tapi enggak, dia malak, kamu malak mamanya. Iya. Allah masih memberikan hidup, padahal malak itu dosa. Dosa ya. Dia tidak langsung serta-merta diberi musibah oleh Allah Ta'ala, dihukum langsung oleh Allah Ta'ala. Nah, inilah Allah memberikan maaf sebenarnya. Apakah maaf Allah itu sama dengan Allah mengampuni dosanya, Ustaz? Kalau Allah mengampuni dosa beda. Oh, beda. Jadi kalau Allah mengampuni dosa itu mamanya seperti ini. Umpama ya, Haji C pusing kepalanya seharian 2 hari. Duh, minum obat, kan namanya orang normal minum obat nggak sembuh. Kemudian ingat, ya Allah, kepalaku pusing kenapa? Oh, aku ada pikiran. Mikir apa sebelum pusing? Kan ingat. Waduh, aku mikir adikku kemarin itu sama ibuku itu kayaknya nyanyiin, kan mikir nih. Jadi ada kejengkelan tapi mikir, kenapa dia sama ibunya kok begini? Mikir, lama-lama kan pikiran ini karena Haji C itu nggak nyerahin sama Allah Ta'ala, kan menjadi makhluk itu masuk ke dalam kepala. Setelah Haji C ngerti, oh ini karena pikiranku kemarin saya melihat adik saya itu dengan ibu saya itu begini, saya jadi jengkel, walaupun nggak marah, jengkel terus menurut seharian itu dipikirin. Nah, kemudian ada ketemu langsung, ya Allah, jika pikiranku kemarin mikirin adikku tentang ibuku dan kemudian aku ada kejengkelan, aku pikirkan itu berjam-jam terus-menerus, jika itu dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tenang, santai. Baru kemudian yang sakit itu mulai pergi, hilang, diberi kesembuhan sama Allah. Nah, insya Allah itulah yang namanya Allah mengampuni dosanya di titik itu. Insya Allah seperti itu. Jadi memaafkan dengan mengampuni beda. Berarti memaafkan belum tentu diampuni, tapi diampuni udah pasti dimaafkan. Insya Allah ya. Kalau diampuni itu kan istilahnya itu global. Jadi hampir semua titik itu dapat lah kalau diampuni. Kalau dimaafkan itu hanya cuma ya saya maafkan karena dia tidak kembali ke jalan. Proses hukum tetap Nantinya seperti itu. Jadi pada saat siapapun diampuni, kita kasih contoh umpamanya koruptor. Dia kan korup nih harta rakyat, padahal sering dia mendengarkan ceramah para ustadz bahwa korupsi itu adalah nanti di akhiratnya itu sia-sia. Menggunakan uang rakyat dipergunakan untuk memperkaya atau memperkaya diri atau keluarga, itu dia amal solehnya sia-sia, enggak dicatat oleh Allah Ta'ala, termasuk dia muflis. Nah, di titik ini dia dengar sering, tapi kenapa dia melakukan, dan dia sampai matinya itu sakitnya hanya cuma sesek mati gitu aja. Apakah dengan sesek mati dia dosanya hilang? Enggak, dia tetap tercatat seperti itu. Nah, apakah dengan begitu dosanya diampuni? Enggak juga. Kan dia sering mohon ampun berjam-jam tuh. Persoalannya itu dia mohon ampun di titik mana? Dia titik kalau waktu dia korupsi, karena saya dengar sendiri lah, korupsi kalau dia sadar dia korupsi mohon ampun, kenapa harta dari korupsi nggak dikasih ke rakyat yang membutuhkan? Harusnya seperti itu.